Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang rasa dharma ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Kita akan bahas salah satu pengamalan dari rasa dharma ini, yaitu toleransi. Ya, kita hidup di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang multikultural atau beragam. Ya, beragam apanya? Beragam sara. Apa itu sara? Sara itu adalah suku, ya, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di Indonesia, bangsa kita itu kurang lebih ada sekitar 1.340 jenis suku bangsa. Ya, kemudian di kita ada 6 agama. Maka dari itu toleransi ini sangat penting, ya, karena kita hidup di bangsa yang beragam. Nah, keberagaman ini layaknya seperti pisau yang bermata dua. Ya, bisa jadi kekuatan dan bisa jadi kelemahan. Kapan menjadi kekuatan? Sudah tercatat dalam sejarah bahwa bangsa kita yang beragam itu, ya, beragam suku, beragam agama, beragam ras, dan beragam antar golongan itu bersatu, menyatukan visi yaitu ingin merdeka, ya, karena mempunyai nasib yang sama sebagai bangsa yang terjajah. Akhirnya mereka bersatu, kemudian mereka menjadi kuat dan akhirnya bisa merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Nah, hasilnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Alhamdulillah, kita bisa belajar dengan tenang, kita bisa bermain dengan tenang di negara kita tercinta. Nah, itulah ketika toleransi, ya, terpatri dalam setiap diri bangsa Indonesia. Jadi yang dilihat itu bukan keberagamannya, bukan perbedaannya, tapi apa sih yang masih bisa menyatukan kita semua sehingga kita bisa bersatu. Nah, keberagaman ini dibalut dengan semboyan yang ada di cengkraman burung Garuda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nah, kemudian kapan menjadi kelemahan? Nah, seperti kakak bilang tadi, ya, perbedaan ini atau keberagaman ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi kelemahan. Perbedaan menjadi lemah ketika perbedaan itu dipakai untuk saling menjatuhkan, ya, dipakai untuk alasan-alasan yang membuat kita enggan berbaur dengan yang berbeda pendapat dengan kita, yang berbeda agama dengan kita. Ya, ketika perbedaan itu dijadikan alasan yang seperti itu untuk menjauh, untuk menjatuhkan, ya, untuk saling menghina dan sebagainya, itulah perbedaan yang menghancurkan. Nah, supaya tidak seperti itu, maka kakak tekankan lagi, kita sebagai pramuka khususnya harus mempunyai jiwa patriot, yang salah satunya patriot itu mempunyai jiwa yang toleran. Ya, toleran ini pengertiannya kakak ambil dari salah satu ahli yang bernama Purwadaminta. Ya, menurut beliau, toleransi itu adalah sikap atau sifat berupa saling menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, dan lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Nah, itu menurut ahli, ya. Jadi toleransi itu kalau kita tarik ke dalam beberapa poin, kita simpulkan secara sederhana, ya, menurut Purwadaminta ini, toleransi ini kita bisa maknai sebagai sikap untuk menahan diri, ya, sikap untuk sabar, ya, sikap untuk membiarkan orang berpendapat, ya, dan sikap untuk berhati lapang. Nah, anak-anak, yang perlu kalian pahami, membiarkan orang berpendapat lain itu bukan berarti kita harus atau wajib membenarkan pendapat tersebut, ya, melainkan kita hanya mengakui kebebasan berpendapat. Contoh, ya, contoh dalam keberagaman agama, ya, kita tidak boleh meyakini sebagai muslim, ya, kita tidak boleh meyakini agama lain. Yang kita akui adalah kebebasan memeluk agamanya masing-masing, itu yang kita akui. Nah, harus dibedakan toleransi yang berhubungan dengan akidah dengan toleransi yang berhubungan dengan sesama manusia, ya, karena dalam surat Al-Kafirun pun sudah dijelaskan, lakum dinukum wal yadin, untukku agamaku, untukmu agamamu. Nah, tidak boleh ada toleransi masalah keyakinan. Tapi
soal sosial, ya, soal kemanusiaan. Ketika kita menolong orang, ya, ketika kita menghargai orang, ya, menghargai pendapatnya, mengakui perbedaan, menyadari dan menerima ras, suku, agama, ya, dan antar golongan di sekitar kita, itu kita wajib toleransi. Nah, manfaat toleransi ini ada 3 yang utama, ya, yaitu sebagai kedamaian, keharmonisan, dan ketentraman dalam setiap aspek kehidupan. Jadi kalau kita kemana-mana tidak akan ada musuh, ya, malahan banyak yang membantu kalau kita dalam kesusahan. Itu buah dari toleransi. Kayak anak-anak itu tadi tentang materi toleransi, ya. Kakak tekankan toleransi itu penting karena kita hidup di negara yang beragam. Seperti diibaratkan tadi, pisau yang bermata 2 bisa jadi kekuatan, bisa jadi kelemahan keberagaman itu. Nah, kita sebagai anggota pramuka adalah agen untuk berjuang, memperjuangkan keberagaman supaya jadi kekuatan untuk bangsa kita, supaya bangsa kita tidak terjajah kembali oleh bangsa lain. Nah, baiklah, itu tentang materi toleransi. Pesan moralnya adalah toleransi itu adalah suatu sikap yang mulia, ya, suatu sikap yang mulia toleransi itu. Makanya kita diwajibkan untuk toleransi, ya. Toleransi yang diwajibkan itu adalah toleransi di luar hal perihal akidah atau keyakinan. Artinya kalau tadi kakak bilang, ingat ya, ini yang sangat penting ya, jangan sampai ritual-ritual keagamaan di luar agama kita ikuti gitu. Itu bukan toleransi, ya. Toleransi itu hanya sebatas hubungan manusia dengan manusia, tolong menolong, gotong royong, ya, bermusyawarah tentang satu hal yang harus diputuskan, itu yang disebut toleransi. Sekian materi hari ini, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di video pembelajaran kali ini, ya. Tugas sudah kakak berikan, tolong tugasnya dikerjakan sebaik mungkin, ya, dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam tugas. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.